Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membuat Vietnam Drip Coffee. Sama sebenarnya untuk alatnya menggunakan Vietnam Drip. Nah, ini dari Edelman. Ini aku punya ukuran 260 ml. Tapi di video yang kemarin itu aku menggunakan susu kental manis. Nah, di video kali ini aku membuat versi yang manual brew biasa tanpa menggunakan susu kental manis. Sama halnya dengan V60 ini. Nah, untuk V60 sendiri kan dia menggunakan paper filter. Di sini juga aku ada versi menggunakan paper filter dan juga tidak menggunakan paper filter. Untuk perbandingan rasionya, aku menggunakan 1:13 menggunakan bubuk kopi sebanyak 15 gram. Nah, untuk suhu airnya di sini aku setting di 90 derajat Celcius. Oke, 90 derajat Celcius ya. Kemudian untuk bubuk kopinya, untuk biji kopinya, di sini aku menggunakan 15 gram. Untuk biji kopinya ini aku menggunakan Bali Kintamani, tapi dia low acidity. Biji kopinya udah 15 gram ya. Nah, di sini aku bersihin dulu grindernya pakai kopi yang mau aku giling. Di sini aku menggunakan di nomor 3 di Latina 600N aku. Cuman beda-beda setiap grinder, jadi bisa kamu sesuaiin aja. Oke. Baru aku giling kopinya. Tingkat kehalusannya medium ya. Di sini yang aku punya. Setelah ini aku taruh dulu di atasnya. Yang pertama mau aku bikin itu yang tidak menggunakan paper filter dulu. Jadi tanpa menggunakan coffee filternya. Jadi kalau kamu nggak punya coffee filter bisa kayak gini aja. Kemudian bubuk kopinya langsung taruh aja di Vietnam Dripnya. Untuk tahap yang pertama, di sini juga aku melakukan blooming, jadi biar ekstraksinya nanti lebih maksimal. Karena ini menggunakan bubuk kopinya sebanyak 15 gram, maka bloomingnya di sini aku menggunakan sebanyak 30 ml air. Oke. Lebih dikit nggak apa-apa. Di sini aku setel waktunya kurang lebih 30 detik untuk dia bloomingnya. Waktu bloomingnya aku cukup menggunakan 30 detik aja. Setelah itu baru penuangan yang kedua. Ini udah 30 detik ya. Kemudian aku tuang yang keduanya. Sampai dia 120 ml. Oke, cukup. Stabilin lagi suhunya biar 90 derajat Celcius. Ini tunggu sampai dia agak surut, baru penuangan yang terakhir, yang ketiga. Nah, setelah ini aku melakukan penuangan yang terakhir, yaitu yang ketiga, sampai dia totalnya mencapai 195 ml. Oke, cukup. Lebih dikit nggak apa-apa. Tuh, kelihatan kan? Ini dia agak lama untuk ekstraksinya. Tadi aku melakukan blooming dulu karena biar dia mengurangi kadar CO2-nya, itu yang pertama. Yang kedua, biar ekstraksinya juga lebih maksimal. Nah, bagusnya kalau kamu menyeduh secara manual, itu melakukan blooming biar ekstraksinya lebih maksimal. Karena ini tidak menggunakan coffee filter, jadi untuk minyak kopinya dia masih ada, ya kan?
Kopinya dia masih ada, dan kalau terlihat dari sini juga ada sedikit bubuk kopinya yang di bawah sini, di bawah servernya. Jadi nggak masalah, nanti langsung aku cobain aja setelah ini selesai brewing. Nah, ini ekstraksinya udah selesai, langsung aku angkat aja. Aku sisihin. Udah jadi coffee filternya. Nah, kalau kamu tidak menggunakan coffee filter, kelihatan di bawahnya sini, itu dia ada bubuk-bubuk kopinya. Langsung aku tuang aja ya, jadi biar kelihatan semuanya. Tuh, kelihatan kan? Di servernya itu ada bubuk-bubuk kopinya. Tapi karena di situ hanya terlihat aja, langsung aku cobain aja untuk rasanya itu gimana. Dia punya citrus aroma yang cukup kuat untuk karakter kopinya. Ada rasa manisnya juga dari karakter si biji kopinya ini. Aroma jeruknya dia berasa. Tapi satu, dia tidak bisa menyamain rasa dari si V60. Karena ini tidak clean. Jadi untuk minyak-minyak kopinya tuh dia akan tetap ikut turun karena tidak menggunakan kopi filter. Makanya di sini aku juga ada cara untuk menggunakan kopi filternya. Nah, untuk yang kedua ini, aku juga sama menggunakan perbandingan 1:13. Untuk biji kopinya sama-sama menggunakan 15 gram juga. Nah, ini udah 15 gram ya untuk pembuatan yang kedua. Mau aku giling juga. Untuk tingkat kehalusannya masih sama seperti yang tadi, masih sama menggunakan yang di nomor 3. Ini tingkat kehalusannya sama ya kayak tadi. Di nomor 3 di grinder aku, kemudian taruh di atasnya untuk servernya. Nah, bedanya di sini seperti yang tadi aku bilang, aku menggunakan coffee filter dari Edelman juga. Coffee filternya ini biasanya digunain untuk wave. Jadi bisa kamu gunain di Vietnam drip juga, karena ukurannya juga pas. Nah, kayak gini bentuknya. Langsung aku pasang aja. Nah, kalau menggunakan filter kayak gini, ini tetap aku basahin biasanya, dan sekarang juga aku basahin juga. Tapi selera sih, kalau yang nggak mau dibasahin juga nggak apa-apa. Kalau aku lebih suka dia dibasahin. Buang airnya. Pasang lagi, baru tuangin bubuk kopinya. Kayak gini ya jadinya. Setelah ini, sama untuk tahap awalnya juga aku sama-sama melakukan blooming juga. Kalau untuk menggunakan coffee filter, tahapnya dia agak sedikit lebih lama dibandingkan yang tidak menggunakan filter. Sebanyak 30 ml juga. Nah, ini udah 30 detik. Kemudian penuangan yang kedua sampai 120 ml. Sama ya kayak tadi, 120 ml juga. Cara nuangnya seperti tadi, berputar searah dengan jarum jam. Nah, ini tunggu lagi, nanti baru ada penuangan yang ketiga, yang terakhir. Ini udah 120. Untuk tetesannya, dia hampir sama kayak tadi, cuman udah terlihat bedanya, di sini dia lebih clean. Nah, sekarang tuangan yang terakhir, yaitu yang ketiga, sampai sama 195 ml juga. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Nah, biarin sampai dia selesai. Nah, ini udah selesai. Kamu bisa lihat kan? Udah selesai. Dan dari hasilnya, ini singkirin dulu.
Dari hasilnya, dari luar, ini juga kelihatan banget kalau jauh lebih clean. Nggak ada bubuk kopinya, juga minyak kopinya. Itu yang terpenting. Jadi hampir sama dengan kalau kamu mempunyai V60 kayak gini. Jadi hasilnya lebih maksimal kalau menggunakan coffee filter. Mau langsung aku cobain aja. Kelihatan kan lebih cleannya tuh jauh lebih clean. Langsung aku cobain ya. Perfect. Karakter dari kopinya udah pasti keluar semua karena ini dia low bodinya itu dia lebih ringan. Tidak seperti kopi yang lain seperti Robusta, jelas ini bodinya lebih ringan. Dan ini citrus aromanya juga menurut aku jadi lebih enak dinikmatinya dibandingkan kalau tidak menggunakan coffee filter. Kalau menggunakan coffee filter, citrus aromanya dia lebih enak gitu dirasainnya di mulut. Jadi saat nyampe ke mulut, dia lebih bisa dinikmati, yang pasti lebih mirip dengan V60. Kalau kamu tidak mempunyai V60 tapi kamu mempunyai Vietnam Drip, nah itu kamu bisa beli coffee filternya aja cukup dengan menikmati kopi yang enak, yang bisa dibikin kopi susu, bisa dibikin seperti V60 juga. Nah buat kamu yang baru mau beli Vietnam Drip Coffee, kamu bisa pilih ukuran yang lebih besarnya aja, karena itu bisa kamu gunain dengan membuat menu seperti ini. Bisa kopi susu, bisa manual brew seperti V60 misalkan dengan ditambah vapor filter aja. Mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau untuk takarannya tadi, untuk rasionya, kamu bisa sesuaiin lagi sama selera kamu, dan sampai ketemu di video selanjutnya.